Untuk menyelesaikan layer terakhir di master morphing, tahapnya adalah kita selesaikan dulu crossnya. Setelah itu kita posisikan corner-cornernya. Di master morphing agak sulit dalam melihat pola cross di atas ini, karena edge-nya tiap piece cuman satu warna seperti ini. Kadang bisa terbalik-balik posisinya. Kalau di 3x3 kita dengan mudah terlihat kuningnya di atas sudah bentuk cross atau belum bisa terlihat. Jadi untuk mempermudah kita melihat pola di layer atas dari master morphing ini, kita bisa mempelajari karakteristik dari rumus-rumus untuk membentuk cross. Misalnya rumus ini biasanya kita gunakan ketika kita melihat polanya sudah garis lurus seperti ini. Maka dengan rumus ini kita akan membentuk cross. Jadi kita lihat pola ini F, R, U, R aksen, U aksen, F. Jadi rumus ini dia akan memutar 3 edge ini, sementara edge yang ini tetap di posisinya. Jadi ini yang depan ke kanan, kanan ke belakang, belakang ke depan. Kita lihat efek dari rumus ini. Ada satu kuning yang dari kanan ke belakang, kuningnya tetap di atas, berarti dia tidak membalik posisi edge-nya. Sementara dua edge yang lain terbalik, kuningnya jadi ke samping. Jadi ketika di master morphing ini kita menemukan kasus seperti itu, misalnya kita sudah membentuk pola seperti ini, kita lihat biru ini bisa ke arah belakang dengan posisi ini tinggi, sisi tinggi. Jika keputar gini, tingginya di sini, berarti dia akan masuk ke sini tanpa membalik posisi edge-nya. Sementara biru yang ini ke sini, dia harus posisi terbalik baru masuk ke posisinya. Begitu juga merah ini, jika ke depan harus dibalik. Berarti kita sudah melihat pola lurus di sini seperti yang tadi di 3x3. Jadi kalau sudah terbentuk lurus, kita pakai rumus ini F, R, U, R aksen, U aksen, F aksen. Jadi itu karakteristik dari rumus ini bisa kita terapkan di master morphing. Kadang kita menemukan sebelah kanan yang sudah jadi, sebelah kiri ini yang harus diputar ke atas, ke belakang sana. Jadi rumusnya bisa rumus mirror dari ini. Jadi F aksen pakai L gitu. Kita lihat polanya seperti apa, jadi kita bisa memakai rumus itu. Untuk rumus yang selanjutnya, rumus cross ini. Jadi rumus cross ini kita pakai biasanya ketika kita sudah mendapatkan siku seperti ini. Kita pakai ini F, U, R, U aksen, R aksen, F aksen. Sekarang kita akan lihat efek dari rumus ini F, U, R, U aksen, R aksen, F. Kita lihat efek rumus ini, kiri tetap, terus orange kuning dari belakang, berarti
perputarannya searah jarum jam, dan dia akan membalik edge yang dari kanan ke depan, depan ke belakang, sementara yang dari belakang ke kanan tetap kuningnya tetap di atas. Jadi kalau di master morphing kadang kita menemukan kasus seperti ini juga. Kita lihat pola seperti ini. Jika kiri sudah jadi satu, kita lihat biru ini dia masuk ke kanan tanpa dibalik posisinya, jadi akan seperti ini. Berarti dia masuk ke biru, terus merah ke sini, dia harus dibalik posisinya biar masuk. Berarti ini sudah terbentuk siku. Jadi untuk membentuk cross, ketika sudah terbentuk siku, makanya pakai rumus ini, F U R U aksen R aksen F aksen. Kita lihat langsung masuk semua seperti rumus cross sebelumnya. Ini juga kadang bentuk sikunya bukan seperti ini, tapi seperti ini. Jadi ketika ini satu, ini benar, ini akan masuk ke kiri, kita pakai rumus mirrornya. Oke, selanjutnya ada rumus lagi untuk menukar 3 edge. Jadi rumus ini, rumus yang di atas untuk memutar ketika ada 3 edge yang terputar, untuk menyelesaikan dengan memutar berlawanan jarum jam. Jadi seperti ini, misalnya ada kasus depan sudah benar, ini kita harus memutar orange ke belakang, biru ke kiri, hijau ke kanan. Jadi kita pakai rumus ini, RU R aksen U aksen U R U 2 kali R. Kita lihat sudah masuk hijau, orange, biru. Jadi rumus ini untuk memutar posisi edge berlawanan jarum jam tanpa membalik posisi atasnya ini. Jadi tetap bentuk cross. Jadi di sini sudah bentuk cross, tapi untuk memutar posisi edge jika belum pada tempatnya. Jadi di master morphing juga seperti itu ya. Kita coba oke, misalnya kita menemukan kasus seperti ini, satu sudah benar, terus kita lihat polanya, ini biru akan ke sini tanpa dibalik, dia akan masuk, merah ke kiri, posisi tinggi di sini dia akan ke sini, berarti masuk juga. Biru yang kiri akan ke kanan juga masuk, berarti kita sudah membentuk cross. Kita tinggal memutar ketiga edge ini. Jika berlawanan kita memakai rumus yang atas, R U R aksen U R U 2 kali R aksen. Oke, kita lihat ketika edge ini sudah masuk ke posisinya. Kadang perputarannya searah jarum jam. Jika polanya seperti itu, jadi cross sudah terbentuk, tapi 3 edge ini harus diputar searah jarum jam untuk ke posisinya, dia pakai yang rumus bawah ini. Jadi itu kasus-kasus di layer ketiga untuk membentuk cross. Jadi kita harus
jeli dalam melihat polanya untuk menentukan rumus cross mana yang kita pakai. Untuk di bagian tutorial ini saya hanya menyampaikan kasus-kasus untuk cross di layar ketiga. Jadi untuk tutorial selanjutnya nanti baru saya akan mencoba menyelesaikan kasus-kasus dari cross sampai corner-cornernya sampai selesai diposisikan ke tempat masing-masing. Sekian dulu tutorial bagian layer terakhir dari saya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.